Kita akan membahas satu persatu dari soal himpunan yang telah Pak Leo berikan minggu lalu, ya. Karena masih banyak yang belum paham, maka kita akan bahas satu persatu. Oke, nomor 1. Kumpulan berikut yang merupakan himpunan adalah, ya, definisi himpunan adalah kumpulan benda atau bilangan yang didefinisikan dengan jelas. Di sini kumpulan siswa pemberani ini belum didefinisikan dengan jelas. Pemberani, batasan pemberani atau tidak bagaimana. Kumpulan orang kaya, ini juga belum jelas. Kayanya seberapa? Belum ada ukurannya. Gunung-gunung tertinggi. Suatu gunung dikatakan tinggi itu sampai berapa batasnya? Jadi kurang jelas. Tetapi kumpulan negara ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation itu jelas negara-negaranya. Negara-negaranya jelas, negaranya apa saja. Ini seperti yang tertera di sini. Negara-negara ASEAN itu adalah ini semua. Jelas sekali. Ya, berarti jawabannya adalah C. Sekarang nomor 2. Kumpulan yang merupakan himpunan adalah, mana himpunan? Kumpulan warna pelangi. Jelas. Mejiku Hibiniu. Berarti jelas. Kumpulan nama planet dalam tata surya itu juga jelas juga. Ya, nama-nama planet dalam tata surya dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus itu semua jelas, ya. Kumpulan siswa yang beratnya lebih dari 50 kilo di kelasmu. Itu juga jelas. Siapa yang beratnya, tinggal melihat dari berat badannya. Jelas, ada ukurannya 50 kilo. Kumpulan siswa cantik di kelasmu. Cantik ini relatif. Cantiknya menurutnya temanmu, dengan menurutnya Pak Leo, dengan menurutnya siapa lagi, beda-beda, ya. Kalau orang tuanya ditanya semua, ya mesti bilangnya cantik semua anaknya, ya kan? Nah, ini kurang jelas, kurang didefinisikan dengan jelas. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya A. Oke, lanjut ke nomor yang ketiga. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan yang benar adalah, nah kita lihat huruf pembentuk kata Indonesia. Pernyataan ini yang benar. Berapa jumlahnya pembentuk kata Indonesia? Kita cek, ya. Dalam Indonesia itu ada huruf I, ada huruf N, D, O, I, N, D, O. Ini Indo. N-nya ada lagi, tadi udah disebut ya. E, kemudian S, I-nya udah disebut tadi, lalu ada A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti pembentuk kata Indonesia itu ada 7. INDOESA, ya, INDOESA. Yang sudah disebutkan ya jangan disebutin lagi. Ya, N udah ada N, I sudah ada I, maka nggak usah disebutkan lagi. Maka pembentuknya ada 7. Ini berarti ya ND ada 7. Kemudian bilangan prima antara 20 dan 30. Nah, bilangan prima. Kita geser ke sini dulu. Apa saja bilangan prima itu? Bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Ya. Berarti angka dari 2, 3, ya. 2 bagi 1, 2 bagi 2, 1. 3 bagi 1. Jadi hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, 5, 7, 9 nggak bisa. 9 bisa dibagi 3. Ya. Kemudian 11, 13, 15 nggak bisa karena bisa dibagi 3. 17, 19, ya. Kemudian yang dari 20, ya, 21 bukan. 22 juga tidak, 23, 24, 25 enggak, karena 25 bisa dibagi 5 ya. 25, 27 juga enggak, 29, kemudian 31 dan seterusnya. Jadi sekali lagi,
bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, 7 ya bisa dibaginya dengan 7 dibagi 1 sama 7 dibagi 7. 19 ya bisanya cuma 19 dibagi 1 atau 19 dibagi 19. Nggak ada bilangan pembagi bilangan lain. Ya. Kemudian di sini dikatakan bilangan prima antara 20 dan 30. Antara 20 dan 30 berarti ada 23 dan 29. Berarti hanya 2 saja. Hanya ada 2 saja. Berarti ini NE adalah 2. Berarti jawabannya adalah D, yaitu 2 dan 4. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini huruf A pembentuk kalimat mandiri matematika. Banyak anggota himpunan A adalah berapa? Nah, kita sebutin lagi. Ada M, A, N, D, I, R. I-nya udah ada lagi, maka nggak usah disebutin lagi. M sudah ada, A sudah ada, lalu T, E, M-nya sudah ada, A-nya sudah ada, T-nya sudah ada, I-nya sudah ada, lalu K dan A-nya sudah ada. Jadi yang disebutkan adalah ada berapa ini? 9 huruf pembentuk mandiri matematika. Huruf yang kesebut 2 kali, kesebut 3 kali, ya disebutnya 1 kali saja. Huruf A-nya kan ada nih, ada 1, 2, 3, 4, ada A-nya ada 4, ya sebut ini 1 aja. Ya. Berarti banyaknya anggota himpunan A atau NA adalah 9. Oke, berikutnya. Huruf pembentuk kata jujur pangkal kepercayaan. Banyak anggotanya berapa? Ada J, U, R, P, A, N, G, K, L, E, C, Y. Jadi sekali sama seperti tadi ya, huruf yang sama disebutkan 1 kali saja. Maka berapa jumlah anggotanya ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12, jawabannya C. Berikutnya, nomor 23. Nama bulan dalam setahun diakhiri dengan huruf I. Ya. Diakhiri dengan huruf I. Ada apa aja? Januari, Februari, Mei, Juni, Juli. Ada 5. Berarti nama bulan dalam setahun diakhiri huruf I adalah 5. Oke, lanjut. Nomor 25. Jika P itu X, di mana X-nya kurang dari 10 dan X himpunan bilangan prima, maka NP berapa? Ya, kurang dari 10 dan X adalah bilangan prima, berarti adalah bilangan prima yang kurang dari 10. Oke, bilangan prima yang kurang dari 10. Kita lihat di sini lagi tadi. Bilangan prima kurang dari 10 ada 2, 3, 5 dan 7. Berarti ada 4, ya. Ada 2, 3, 5 dan 7. Berarti adalah 4. Oke. Selanjutnya nomor 30. Jika A kelipatan persekutuan antara 2 dan 3 yang kurang dari 30, maka NA berapa? Oke, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Kelipatan persekutuannya adalah 6. Gini. Kita coba begini, kita buatnya gini. Kelipatan 2 apa saja? Ada 2, ya. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, ya, dan seterusnya ya. 24, 68, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 dan seterusnya. Kelipatan 3. Ada 3, 6, 9, 12, 15, 18,
21, 24, 27, 30, 33 dan seterusnya. Nah, kelipatan persatuan berarti yang sama. Ini ada 6, ada 12, lalu ada 18, ya. Lalu ada lagi berapa di sini? 24. Ada lagi 30 dan seterusnya. Ya. Tetapi pertanyaannya adalah yang kurang dari 30. Berarti 30 nggak ikut, ya. Kelipatan persatuan dari 2 dan 3 yang kurang dari 30, berarti 30 nggak ikut. Kan kurang dari 30. Ya, bukan kurang dari sama dengan, ya. Sekali lagi, kurang dari 30 berarti 30 nggak ikut. Berarti kita hitung sekarang ada 6, 1, 2, 3, 4. 6, 12, 18, 24. 30 nggak ikut. Berarti ada 4 jawabannya di sini. Ya. Kurang dari 30 berarti 30 nggak ikut. Ya. Kemudian di sini 235 dinyatakan dengan kata-kata adalah, nah ini 235. Kalau ganjil kok ada duanya? Bukan. Kalau prima kurang jelas ya, primanya prima yang bagaimana? Bilang prima kan tadi dari 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya, dan ini masih panjang lagi. Jadi tidak hanya 2, 3 dan 5. Bilangan prima kurang dari 7. Nah ini 2, 3 dan 5. 7 nggak ikut ya karena kurang dari 7. Ya. Bilangan prima kurang dari 7, 2, 3 dan 5. Kurang dari 7 berarti 7 nggak ikut. Karena cuma kurang dari saja. Ya. Jawabannya C. Nomor berikutnya, nomor 33 di sini. 5, 7, 9, 11 dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan adalah, ya, kita cermati dulu. 5, 7, 9, 11 itu apa? Apakah bilangan prima? Bukan. 5, 7, 9, 11 bukan prima. Kenapa? Karena angka 9 tidak ada pada bilangan prima. Ingat, bilangan prima hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Angka 9 itu bukan prima karena bisa dibagi dengan angka 3. Ya. Maka 5, 7, 9, 11 adalah bilangan ganjil. Nah, kemudian untuk yang C kenapa salah? Karena di C di sini hanya ini adalah 5 kurang dari X. Berarti 5 nggak ikut karena nggak ada sama dengannya. 11 juga nggak ikut karena hanya kurang. Berarti antara 5 sampai 11. Berarti angka 5 dan 11 tidak ikut dalam hitungan. Di sini padahal ada 5 dan 11. Maka bukan C. Nah, yang D kenapa? Nah, D itu dari 4 sampai 12. Dan ada tanda sama dengannya. Nah, tapi 4 dan 12 kan bukan bilangan ganjil. Maka bilangan ganjil antara 4 dan 12, 5 dan 11 ikut di dalam di sini. Ya, berarti jawabannya adalah D. Nomor 35. Ya, A yaitu adalah himpunan X di mana X kurang dari sama dengan 36. Ingat tandanya adalah kurang dari sama dengan. Berarti 36 ikut dalam hitungan. X elemen himpunan bilangan cacah kuadrat. Nah, bilangan cacah kuadrat. Bilangan cacah, nah ini ke sini dulu. Ya. Bilangan cacah itu ada 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lah kalau bilangan cacah kuadrat berarti cacahnya dikuadratkan. Bilangan cacahnya dikuadratkan. Berarti 0 kuadrat, 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat dan seterusnya. 0 kuadrat itu 0, 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16 dan seterusnya. Berarti bilangan cacah kuadrat itu 0, 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Nah, di sini dikatakan
himpunan bilangan cacah kuadrat yang kurang dari dan sama dengan 36. Lah berarti adalah 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36. Ingat, pakai tanda kurang dari sama dengan ini. Jadi bukan kurang dari tok. Ya. Ingat ini kalau gini berarti tanda kurang dari. Kalau ada garisnya lagi berarti kurang dari sama dengan. Ya. Kalau ada garisnya di bawahnya ini berarti ada kurang dari sama dengan, berarti 36 ikut. Berarti 0 itu adalah 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, dan 6 kuadrat. Jawabannya B. Nomor 36. B adalah Y, di mana 30 itu kurang dari sama dengan Y, kurang dari 50. Y elemen himpunan bilangan genap. Nah, dinyatakan dengan metode deskripsi atau dengan kata-kata. Bagaimana? Ingat, ini 30 kurang dari sama dengan, berarti 30 ikut. Sedangkan 50 cuma kurang dari saja, maka 50 tidak ikut. Ya, bagaimana menyatakan dalam kata-katanya? Bilangan genap, ya, depan ini bilangan genap semua kan, bilangan genap. Nah, karena 30 ikut, maka antara 29 dan 30. Di antara 29 dan 50. Ya, di antara 29 dan 50. Berarti 30 ikut, lalu 50 nggak ikut. Nah, kurang dari 50. Ya, ini jawabannya A. Pak Leo terangkan, kenapa B salah? Karena antara 30 dan 48. Antara 30 dan 48. Berarti 30 dan 48-nya tidak ikut. Karena di antara saja. Pak Leo jelaskan begini. Misalkan di sini ada 4 buah gelas. Pak Leo akan memilih di antara 1 dan 4. Ambil gelas di antara 1 dan 4. Maka yang Pak Leo ambil adalah yang di sini. Itu karena antara 1 dan 4. Gelas yang dipilih adalah 2 dan 3. Itu adalah gelas di antara 1 dan 4. Berarti 1 dan 4-nya nggak ikut. Ya, antara 1 dan 4. Berarti ini yang di antara 1 dan 4. Jelas? Ya. Kalau diantaranya berarti batasnya itu nggak ikut. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ya. Tadi nomor 36, bilangan genap mulai dari 30 sampai dengan 50. Mulai dari 30, oke 30-nya ikut sampai dengan 50, tapi kan 50-nya nggak ikut. Ya. Antara 30 dan 50. Jadi 30-nya nggak ikut karena di antara 30 sama 50. Oke. Jawabannya adalah A. Karena di antara 29 dan 50, di antara 29 berarti 30-nya kan ikut. 50-nya nggak ikut. Jadi di antara 29, kalau tuliskan gini, ada di antara 29 sampai 50. Nah, ini semua yang diambil. Berarti 30 kan ada di sini, ikut dia. Tapi 50 juga nggak ikut, karena kan di antara 29 sampai 50. Yang diambil adalah yang ada di sini, yang bilangan-bilangan di antara 29 dan 50. Oke, dan diambil yang genap. Ada 30, 32, kemudian 34, 36 dan seterusnya sampai dia kurang dari 50. Di antara, berarti di antara mereka berdua ini, di antara 29 dan 50. Ini adalah bilangannya. Oke, jawabannya adalah A. Nomor 37, himpunan bilangan kelipatan 2 dan 3 kurang dari 20 dinyatakan dengan metode rule atau dengan pembentuk bilangan, notasi pembentuk bilangan. Kelipatan 2 dan 3, tadi kita udah membuat ya, kelipatan 2 dan 3. Ternyata kelipatan 2 dan 3 itu adalah yang diminta adalah kelipatan 6. Coba lihat, ya kan? 6, 12, 18, 24, 30. 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Berarti kelipatan 2 dan 3 ya, kelipatan 2 dan 3 itu adalah kelipatan 6 yang diminta. Ya, kemudian di sini kita lihat X kurang dari 20, ini kan lebih dari 20 bukan ya. Kelipatan 3, kelipatan 2 enggak. Jadi X kurang dari 20 dan dia adalah bilangan kelipatan 6. Ya, karena kelipatan 2 dan kelipatan 3 itu persekutuannya adalah kelipatan 6. Jawabannya adalah A. Oke. Nomor 38. Himpunan yang sama dengan 2, 3, 4. 2, 3, 4. Apa aja itu? Kita lihat. Yang satu adalah 30.
bilangan prima pertama. Salah, karena 4 bukan bilangan prima. 4 bisa dibagi 2. 4 bukan bilangan prima. Ya. 2, himpunan bilangan prima yang kurang dari 5. Salah, bukan bilangan prima. 4 itu bukan bilangan prima. Ya. Himpunan bilangan asli yang lebih dari 1. Bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Himpunan bilangan asli yang lebih dari 1. Ya. Itu tapi ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Ini kan cuma sampai 4 saja. Maka nomor 3 salah. Ya. Lebih dari 1 itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Ini 4. Himpunan bilangan cacah antara 1 dan 5. Ya, di antara 1 dan 5 kan ada apa aja? 2, 3, 4. Oke, maka yang benar jawabannya adalah A. Nomor 42. Metode tabulasi, berarti menyebutkan anggotanya. Y bilangan prima antara 10 dan 19. Ya, antara 10 dan 19. Kita lihat di sini bilangan prima. Bilangan prima antara 10 dan berapa tadi? Antara 10 sampai 19. Ya. Kita lihat lagi di sini. Bilangan prima antara 10 dan 19. Berarti ini ada sama dengannya ya. Kurang dari sama dengan, berarti 10 dan 19 ikut. Tapi apakah dipilih? Nanti dulu. Dalam bilangan prima antara 10 dan 19, berarti ada 11, 13, 17, dan 19. Maka jawabannya adalah ada 11, 13, 17, dan 19. Jawabannya adalah D. Oke. Nomor 43. Nah ini 11, 13, 17, 19 itu kalau di pembentuk bilangannya bagaimana notasinya? Ya sebetulnya ini tadi adalah sama kayak nomor 42. 11, 13, 17, 19 kan? 11, 13, 17, 19. Maka X di mana ini X di mana 10 sampai 19. Ya. Karena 10 juga nggak ikut kan? 11 baru bilangan primanya, ya. Bukan bilangan ganjil. Kenapa bukan bilangan ganjil? Karena 15 nggak ada. 15 itu bukan bilangan prima. 15 itu ganjil, tapi sini kan 15 nggak ada. Ya, berarti bilangan prima antara ini 10 nggak ikut, ya dapatnya kan 11 sampai 19. 19 ikut karena di sini ada tanda sama dengannya. Maka jawabannya C. Ya. Kenapa nggak yang D? Lah ini karena 19 kan nggak ada sama dengannya di sini. Berarti 19 nggak ikut. Nomor 19 nggak, bukan himpunannya ini. Karena nggak ada tanda sama dengan. Oke, jawabannya C. Nomor 45. Bilangan bulat yang diantara minus 2 sampai 3. Ingat, di minus 2 ada sama dengannya, berarti minus 2 ikut. Ya, 3 tidak ada sama dengannya, berarti 3 tidak ikut. Berarti dari minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Ya, minus 2 ada sama dengannya, kurang dari sama dengan, berarti minus 2 ikut. Ini cuma kurang dari saja, nggak ada sama dengannya, berarti 3 nggak ikut. Jawabannya C. Berikut ini yang merupakan himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan prima antara 7 dan 10. Emang ada bilangan prima antara 7 dan 10? Kita lihat di sini di bilangan prima. Antara 7 dan 10 nggak ada bilangan prima di antara 7 dan 10. Ya, 9 itu bukan bilangan prima. Ya, maka antara 7 dan 10 tidak ada bilangan prima, kosong ya. Kalau bilangan cacah kurang dari 1, ada 0 itu. Dan 0 itu bukan bilangan kosong. Ada 0 yang sebagai anggotanya. Bilangan prima habis dibagi dengan 2, ada bilangan prima tadi angka 2 itu bilangan prima, berarti habis dibagi 2. Ya. Bilangan cacah jika dikali dengan 8 menghasilkan 8. Ada angka 1. 1 dikali dengan 8 ya 8 kan? Berarti ada, yaitu adalah angka 1. Berarti yang tidak ada anggotanya yang A. Himpunan bilangan prima antara 7 dan 10. Nggak ada bilangan prima antara 7 dan 10. Berikutnya. Ya. Himpunan yang merupakan himpunan kosong. Himpunan nama bulan yang lamanya lebih dari 31 hari.
Nggak ada. Nggak ada bulan yang lebih dari 31 hari. Maksimalnya 31, 32, 33 nggak ada. Jadi himpunan kosong. Nama planet tata surya yang diakhiri huruf T. Ada nggak planet yang diakhiri huruf T? Nggak ada. Ya, Merkurius, Venus, Mars, Bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, nggak ada yang akhirnya huruf T. Berarti himpunan kosong juga. Hewan menyusui yang hidup di air, ada ini anggotanya. Siapa? Ada lumba-lumba, ada paus. Ya, ini hewan yang menyusui, tapi dia di air. Ya, berarti yang himpunan kosong cuma ada 1 dan 2. Jawabannya A. Himpunan di atas yang merupakan himpunan kosong. Ini P. Bilangan genap yang habis dibagi bilangan ganjil. Ada enggak bilangan genap yang habis dibagi bilangan ganjil? Ada. Nah, coba nih. 10 dibagi 5. 5 kan ganjil kan? 10 dibagi 5, 2. Ya kan? Berarti bilangan genap yang habis dibagi bilangan ganjil ada. Ya. Terus bilangan ganjil yang habis dibagi bilangan genap. Ini yang enggak ada. Coba cari bilangan ganjil yang habis dibagi bilangan genap. Enggak ada, enggak mungkin bisa. Ya, pasti koma. Pasti tidak habis. Ya. Kemudian bilangan prima yang genap. Ada bilangan prima yang genap. 2 tadi ya, bilangan prima yang genap adalah angka 2. Berarti yang himpunan kosong adalah Q. Bilangan ganjil yang habis dibagi dengan bilangan genap. Nggak ada di sini anggotanya. Berarti Q adalah himpunan kosong.